Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atalia Nadine Safira. Jadi hari ini saya ingin membahas materi tentang bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional. Sebelumnya, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Jadi hari ini saya ingin membahas salah satu dari contoh bioteknologi konvensional, yaitu nata de coco. Ini materi-materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ada tujuan, dasar teori, alat dan bahan, langkah-langkah, eksperimen, hasil, dan kesimpulan. Jadi, tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan nata de coco itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan peran dari bakteri Acetobacter psilynum. Yang ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan bioteknologi konvensional melalui pembuatan nata de coco. Selanjutnya ada dasar teori. Nata de coco adalah nama yang mula-mula dikenal di Filipina untuk menyebut produk olahan yang dibuat dari air kelapa dengan bantuan bakteri pembentuk nata, yaitu Acetobacter psilynum. Kata nata ini sendiri berasal dari bahasa Spanyol, yaitu nadar yang berarti barengan. Tetapi ada dugaan lain. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu nature, yang artinya terapung. Nata de coco adalah bahan padat seperti agar-agar, tetapi lebih kenyal, atau seperti kolang-kaling, tetapi lebih lembek, yang berwarna putih transparan. Air kelapa adalah bahan baku utama dari pembuatan nata de coco. Sebaiknya, air kelapa yang digunakan untuk pembuatan nata de coco merupakan air kelapa yang berasal dari buah kelapa hijau yang matang. Lalu alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alat-alatnya ada panci, wadah, sendok, saringan, pisau, tali rafia, dan juga koran. Dan bahan-bahannya di sini ada bakteri yang akan digunakan yaitu Acetobacter psilynum, ada food grade, cuka, gula, dan air kelapa. Langkah-langkahnya adalah yang pertama saring air kelapa, lalu rebus air kelapa di api sedang. Yang kedua, masukkan gula pasir, cuka, dan food grade. Yang ketiga, aduk hingga merata dan mendidih, lalu matikan kompor dan diamkan air kelapa hingga dingin. Yang keempat, masukkan air kelapa ke dalam wadah, lalu tuangkan bakteri Acetobacter psilynum. Yang kelima, tutup wadah dengan koran, lalu ikat dengan tali rafia dengan rapat. Yang keenam, diamkan selama kurang lebih 7 hari tanpa boleh dipindah-pindahkan. Dan ini adalah eksperimen dari pembuatan nata de coco. Nah, hasilnya adalah air kelapa yang sudah didiamkan selama kurang lebih 7 hari akan berubah menjadi nata de coco yang padat dan lunak. Nata de coco akan berwarna kuning dan memiliki bau yang asam. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, nata de coco adalah produk fermentasi oleh bakteri Acetobacter psilynum pada substrat yang mengandung gula. Yang kedua, penambahan gula pasir atau sukrosa berfungsi sebagai sumber karbon dan Za sebagai sumber nitrogen. Lalu yang ketiga, kualitas nata de coco ini dipengaruhi oleh air kelapa yang digunakan. Jika air kelapa yang digunakan merupakan air kelapa tua dan tidak segar, maka kualitas nata de coco yang dihasilkan pun akan kurang bagus.